Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Pada hari ini kita memulai presentasi pengetahuan lingkungan bab kesehatan lingkungan oleh kelompok saya Pramesti Ragita Cahyani dan juga rekan saya Anissa Oktami. Oke, selanjutnya akan membahas tentang kesehatan lingkungan. Menurut Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya realitas hidup manusia yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Lalu selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup kesehatan lingkungan ini ada 12, yaitu persediaan air minum, penataan air buangan dan pengorganisasian pencemaran, pembuangan sampah padat, pengorganisasian faktor, penataan ataupun pengorganisasian pencemaran tanah oleh produk manusia, kesehatan makanan termasuk kesehatan susu, penataan pencemaran udara, penataan radiasi, penataan kesehatan kerja, penataan kebisingan, perumahan dan pemukiman, bentuk kesehatan lingkungan dan pemindahan udara. Nah, ada tambahan dari ruang lingkup ini sendiri. Untuk di Indonesia, ruang lingkup itu diterangkan dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23/1992. Dan ruang lingkup peseling di Indonesia sendiri hanya memiliki 8, yaitu kesehatan air dan udara, pengamanan limbah padat atau sampah, pengamanan limbah cair, pengamanan limbah gas, pengamanan radiasi, pengamanan kebisingan, pengamanan faktor penyakit, penyehatan, dan pengamanan lainnya seperti keadaan pasca bencana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Oktami. Syarat lingkungan sehat. Keadaan air, keadaan udara, lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dengan udara yang segar dan sedikit polusi udara. Berikut syarat-syarat lingkungan yang sehat. Yang pertama ada keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Air yang sudah bersih harus dimasak dengan suhu 100 derajat Celcius sehingga bakteri dalam air tersebut mati. Yang kedua, keadaan udara. Udara yang bersih adalah udara yang belum tercampur dengan gas berbahaya. Sasaran kesehatan lingkungan menurut pasal 22 ayat 2 UU 23 tahun 1992, sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan sebagai berikut. Yang pertama ada tempat umum, itu seperti hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan jenis-jenis usaha lainnya. Yang kedua ada lingkungan pemukiman, yaitu ada pemukiman, asrama, dan sejenisnya. Yang ketiga ada lingkungan kerja, yaitu ada perkantoran dan sejenisnya.
Mungkin dicukupkan. Sekian, jika ada pertanyaan. Boleh ada yang mau ditanyain? Silakan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait kesehatan lingkungan. Ya, izin bertanya. Nama saya Muhammad Eko Priyono, NPM 2021 41500087. Terkait lingkungan hidup yang sehat tadi, di Jakarta ini polusi sudah sangat meningkat makin harinya. Nah, solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi polusi udara itu sendiri? Terima kasih. Baik, Mas Eko, terima kasih. Nanti kami rundingkan dulu untuk jawabannya. Izin bertanya. Saya Dwi Kartika Manasari dengan NPM 2021 41500076. Di lingkungan sekarang ini banyak sekali sungai yang tercemar akibat limbah pembuangan pabrik dan juga limbah sampah dari rumah tangga. Dan tidak banyak juga sungai-sungai yang sudah tercemar itu sebagai sumber mata air bagi warga sekitar. Nah, menurut Anda, bagaimana cara pengelolaan air yang benar agar terhindar dari pencemaran limbah pabrik dan juga sampah-sampah? Makasih. Baik, terima kasih. Masih adakah lagi yang ingin bertanya? Aku mau dong. Aku Baik, mau nanya, silakan. ada nggak sih hubungannya antara menjaga lingkungan sama kesehatannya manusia? Kalau ada, apa gitu? Makasih. Sama-sama, kembali kasih. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan Mas Eko terkait solusi tentang polusi udara. Polusi udara merupakan masalah global yang dibutuhkan solusi dari berbagai pihak. Yang paling berpengaruh adalah pengurangan penggunaan kendaraan. Jadi beralih dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum, apalagi penggunaan kendaraan bermotor. Karena dilansir dari kompas.com, emisi gas buangan yang menyebabkan polusi udara yang paling banyak yaitu dari transportasi. Terus yang keduanya yaitu kita dapat mencegahnya dengan cara hemat energi. Hemat energi dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang menjadi sumber emisi gas buang tersebut. Terus kita juga untuk mengurangi polusi udara dapat dengan cara membeli produk daur ulang karena dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan juga mengurangi polusi yang ada di lingkungan. Lalu kita juga dapat dengan menanam tanaman agar tanaman ini menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen sehingga dapat membantu mengurangi polusi udara. Lalu bisa juga dengan memasang alat penyaring udara. Alat penyaring udara ini dipasang di dalam ruangan dan dapat membantu mengurangi polutan di udara.
Lalu kita juga bisa dengan cara reuse and recycle. Itu tuh menggunakan barang-barang kita yang masih berguna untuk digunakan, lalu mendaur ulang sampah yang dapat menghasilkan dan juga mengurangi penggunaan bahan bakar mentah yang dapat menyebabkan polusi udara. Sebenarnya untuk menjaga polusi udara ini sendiri, itu dimulai dari diri sendiri. Setiap orang itu harus mulai dari mulai mengurangi penggunaan kendaraan, lalu mengurangi pembakaran sampah, menjaga kesehatan lingkungan, dan juga ini rokok dan juga asapnya juga berpengaruh pada polusi udara di lingkungan. Sekian Mas Eko, mungkin kalau ada kurang bisa. Ya, cukup. Terima kasih solusinya Pramesti dan kelompok. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Wi. Yang pertama, cara mencegahnya itu, yang pertama ada melakukan pengelolaan limbah dengan benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber lainnya. Yang keempat, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang kelima, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Yang keenam, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bunga. Manfaat dari lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat itu memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan mental seseorang, yaitu dari udara yang bersih, air yang bersih, banyaknya ruang hijau, dan juga sanitasi dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang, baik fisikal maupun mentalikalnya. Begitu. Terima kasih. Makasih Gita. Sama-sama. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah join. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga presentasi hari ini, ilmu yang kita dengarkan hari ini, ilmu yang kita dapat hari ini dapat berguna bagi kita di masa depan nanti ataupun sekarang. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.